Selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 9 November tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, kita lihat bulan sudah ada di 25 derajat 29 menit Taurus. Kita lihat gambar bulannya di sini bulat ya, masih bulan purnama juga, masih benderang, hanya sedikit yang tertutup. Dan mudah-mudahan kalau yang suka bisa membaca cerita tentang gerhana bulan kemarin di media berita yang ada di sini, dan kalau nggak salah blood moon ternyata ya, saya juga nggak baca detail kemarin, tetapi itu adalah blood moon, warnanya merah. Dan bulan trine dengan Pluto yang ada di Capricorn 26 derajat 21 menit. Itu kalau secara umumnya trine antara bulan dan Pluto adalah menandakan emosinya sangat intens. Dan karena di Taurus, kan bulannya ada di Taurus, itu menunjukkan kita emosinya intens, berarti ada sesuatu yang memprovok emosi kita, perasaan kita, happy, tidak suka, suka banget, apapun di situ. Tapi sekitar Taurus kan sekitar keuangan ya, kalau kolektifnya adalah sekitar keuangan, hubungan percintaan, hubungan pertemanan yang intens gitu ya. Jadi hubungan yang mendalam, dan itu teraktivasi hari ini karena ada trine dengan Pluto. Sextile-nya dengan Lilith adalah karena ada hal yang seharusnya tuh nggak begitu gitu loh. Jadi Lilith itu adalah energi di mana ada nuansa seksualitas, tetapi yang biasanya orang tidak dengan mudah menerima konsep tersebut. Di sini juga Lilith trine dengan Neptunus. Jadi artinya kita merasa bahwa seharusnya nggak begitu, tapi kan yang namanya orang beda-beda. Jadi kita tarik lagi ke umum. Dan saya pikir natural aja kalau misalnya ada perbedaan di antara masyarakat cara pandang, dan kayaknya itu sah-sah aja kalau orang berpikir tertentu. Jadi kalau ini bacaan umum, maka tadi yang saya bilang seharusnya nggak begini itu tidak hanya terkait seksualitas atau peran laki-laki perempuan, biasanya tentang perempuan tuh harusnya bagaimana, tetapi juga bisa kita terapkan karena ini bacaan umum untuk hal lain yang di luar nuansa tadi. Kita hanya berpikir perasaan kita ya, dan yang namanya emosi terkait dengan kepada orang, dan kita sangat menyadari gendernya orang tersebut. Kalau nenek kita bagaimana, kalau kakek kita bagaimana. Jadi ada kaitannya dengan sebagai perempuan atau sebagai laki-lakinya tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini bulan itu juga semi sextile dengan Mars, dan sebenarnya saya memberi perhatian pada Mars ya. Di sini Mars ada di Gemini di 24 derajat 56 menit, ada tulisan S di situ. S itu station, berhenti. Kalau di chart yang lebih detail ini dia sudah termasuk retro, sudah mulai retro. Kalau kita lihat retrograde Mars, kita calculate. Jadi di sini station ada di Gemini itu mulai tanggal 31 Oktober lalu, retro mulai tanggal 1 November, dan kembali station masih ada di Gemini yang tadinya sudah sampai di 25 derajat 37 menit, sekarang pada saat station itu pada tanggal 13 Januari. Jadi dia mundur terus ya, dari 25 derajat 53 menit mulai tanggal 1 November yang lalu barusan ini, dia akan mundur terus sampai ke 8 derajat 8 menit Gemini pada tanggal 13 Januari 2023. Dan pada 14 Januari 2023 itu akan mulai direct lagi ya, kita lihat. Jadi mulai berhenti sebentar 1 hari tanggal 13 dan mulai direct lagi. Nah, dalam kurun waktu ini dari
tanggal 1 November sampai dengan tanggal 13 Januari, berarti kita melihat, kalau kita melihat di langit itu Mars bergeraknya tidak menuju yang biasanya ya, tapi dia retro. Apa artinya Mars retro? Sepanjang 1,5 bulan ke depan itu adalah ketika courage, keberanian. Mars itu tentang keberanian, tentang motivasi, tentang maju tak gentar ya. Itu retro. Jadi kayak ada yang nahan kita untuk tidak berperilaku reckless somehow. Namun demikian, ini juga bisa diartikan bahwa tahanan, jadi kita bisa melihat sebagai sesuatu yang internal, kita bisa juga melihat yang eksternal. Tahanan untuk kita tidak dengan mudah mengekspresikan tadi ya, somehow agresivitas, tidak harus menyerang, tapi ya biasanya memang bentuknya adalah energi ini keluar, itu tahanannya kayak hilang, sehingga kita either menjadi sangat reserve ya, sangat tidak berani gitu ya, ini ekstrim ya, atau kita menjadi super berani yang nggak ada perhitungan sama sekali. So be very careful di 1,5 bulan ke depan ini. Saya pikir memang di sini adalah saatnya kita belajar untuk mengerti tentang batas ya, batasan di mana kita bisa memaksakan membebaskan kehendak kita atau orang lain kepada kita, dan kapan kita menahan untuk tidak melampaui batasan tersebut. Jadi pelajaran utama di sini adalah ketika either kita nggak bisa sama sekali, atau kita itu kayak nggak ada yang kayak nggak ada orang tua kita. Kayak nggak ada orang tua kita, sehingga kita tuh nggak ada perhitungan sama sekali, nggak mikir konsekuensi berikutnya, karena kita tidak berpengalaman. Dan yang namanya Mars itu adalah energi agresi yang tidak punya pengalaman. Pengalaman itu biasanya pengalaman energi agresi yang punya pengalaman itu biasanya di Jupiter sama di Saturnus ya. Nah, kita lihat di sini 3 kartunya sih cantik sekali untuk hari ini ya. Ini adalah tentang cinta, dan saya pikir juga bulan ada di Taurus, kita kenapa tidak ya, tentang cinta, tentang keberkahan ya, dan tentang anak kita. Ini kayak ini semua energinya Taurus. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang sangat positif. Tadi ini kan informasinya lebih panjang ya, 1,5 bulan tentang Mars retro. Jadi kita ambil energi hari ini adalah energi yang jauh lebih menyenangkan, mudah-mudahan ya. Tapi memang square-nya dengan Vesta, artinya kemungkinan ada hal yang harusnya kita turuti gitu ya. Kayaknya mungkin hari ini bisa libur tanda petik. Jadi kita mungkin bisa lebih bebas seperti itu. Kalau di sini satu kartu yang jumping, ini adalah forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Ini gambarnya adalah gambar ayah yang memaafkan anak perempuannya. Atau entah siapa tokoh perempuan ini adalah keluarga kan, karena ini adalah tentang forgiving and learning. Dan ketika ini kan kita gambarkan laki-laki itu orang yang punya otoritas, yang berkuasa, dan dia bisa mengambil keputusan tanda petik untuk menghukum seberat-beratnya. Tapi somehow di sini ada penggambaran kayak malaikat gitu, warna terang, dia memaafkan. Jadi bisa dari tokoh otoritas yang memberi pemaafan, atau kita yang mencoba mendekati tokoh atasan dan kembali membina hubungan yang mesra, yang tidak ada masalah. Mesra tanda petik ini bukan, kalau saya ngelihatnya bukan secara romantik atau seksual, tetapi lebih ke blessing, seperti itu. Blessing diberi restu, seperti itu. Apapun maknanya, tapi restu atau blessingnya tersebut tidak datang dengan mudah. Jadi ya tadi mungkin karena bulan dengan sextile dengan
Lilith. Jadi ini sesuatu yang tadi nggak boleh begitulah, mana bisa begitu, apa kata orang gitu. Tetapi somehow karena memang itu apa adanya, pihak yang kita berharap dia bisa menerima keunikan kita, pada akhirnya menerima kita sebagaimana apa adanya, apapun yang dimaksud tadi. Penggambarannya seperti itu. Kalau dari 5 kartu The Psychic Tarot itu fulfillment of wishes, berarti kan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya ini bulan ada di Taurusnya, ini penggambarannya adalah ini harta yang ada di atas daun. Di kanan kiri ada air, berarti ini kan emosi yang sangat intens tadi. Bulan yang trine dengan Pluto tuh kira-kira penggambarannya seperti ini ya. Kalau positif, yang jelas kita merasa mendapatkan berkah ya. You are expecting suffering and silence, jadi kita tuh udah takut setengah mati dia nggak akan nerima gitu ya, tapi ternyata situasinya kita fulfillment of wishes. Kita tadinya udah takut banget, kita udah jalan buntu gitu ya. Hidden influencesnya adalah sacral chakra. Ini adalah chakra yang terkait dengan emotion, desire, creativity, and sexuality. Jadi kayaknya memang ada kaitannya dengan hal tersebut ya, yang mungkin sukar diterima, but somehow akhirnya mendapat restu juga. Ini advice-nya adalah destiny, karena memang udah ya apa boleh buat, memang begitu jalannya kan. Kita nggak pernah bisa menebak bahwa berkah itu datangnya bisa bentuknya macam-macam gitu loh. Ada kita peroleh berkah tersebut dengan perjalanan yang sangat terjal, yang kita pikir itu is just not possible at all gitu loh, dan kita tidak menginginkannya di awal, but somehow kemudian kita menyadari bahwa ya destiny, mungkin hadiah kita temui dengan cara seperti ini. Crown chakra ini kan resultnya, jadi kayak kita kayak mendapatkan pencerahan baru gitu ya. Ternyata yang namanya nasib, jodoh, apa ya, rejeki itu kita bisa memohon, tetapi gimana caranya datang ke kita itu bisa macam-macam, bahkan kita tidak kepikiran bisa dapat dengan cara seperti ini, something like that. Isn't that beautiful? Oh, the Hierophant ini situasinya, ini kan Hierophant itu ini kan penggambarannya tokoh agama ya. Nih kan tokoh agama yang harus dituruti, yang kalau nggak dituruti ya berabe aja ya, segala macam kata-kata ya seperti dosa itu kan. Jadi kalimat kata dosa sama kata melanggar hukum itu kan beda. Nah ini yang lebih arahnya ke nggak boleh gitu dosa, dan barangkali nggak ada hukuman dalam arti kata law and regulation gitu ya, hukum negara, tetapi lebih ke normanya bagaimana. Dan ini Hierophant sebagai kartu situasinya. Kita lihat yang ke belakang dulu. Teacher, belief system, knowledge, conscientious, responsibility. Nah di sini challenge-nya taking on too much, rushing. Iya, jadi memang ada keharusan yang sifatnya adalah tadi lebih ke belief system ya, belief system. Dan kita tuh memang kayaknya somehow konfrontasinya dengan hal tersebut. Jadi ada desire kita yang begitu besar, yang kita tidak mudah mendapatkan apa yang kita inginkan, dan tahanannya itu adalah dari norma-norma tersebut. Tetapi karena Mars retro, menurut saya barangkali justru ini adalah saat dimana kita mengkaji kembali. Kita udah menyimpan begitu lama desire, what should we do with this gitu loh, what should we do, nggak tahu mesti diapain lagi. Nah advice-nya di sini adalah kita harus peduli, kita memang harus memahami kenapa hal tersebut menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan berulang-ulang, dan kalau diambil keputusan itu adalah setelah berpikir panjang lebar dan mengambil keputusan tersebut.
outcome-nya adalah this is very beautiful, no romantic, looking for love, fickle, emotional intensity, idealism. Jadi kita paham penggambaran ini ya. Ini kayak kita menyukai sesuatu yang kita tidak bisa dengan serta-merta mengatakan kepada orang lain, saya suka ini, apapun ini tadi ya. Bisa barang, bisa orang, bisa apapun. Dan kita suka ya suka, mau apa lagi gitu ya, kita nggak bisa nahan, kita pasti suka. Tapi memang sarannya adalah kita harus menghormati orang lain, jadi kita tidak memamerkan. Misalnya kita memamerkan, kita kalaupun menyampaikan kita suka ini, itu dengan sangat hati-hati, karena kita ingin menjaga perasaan orang lain tersebut, dan kayaknya tokoh otoritas siapapun dia. But somehow setelah kita mengatakannya, hasilnya adalah Knight of Cups. Walaupun dia butuh waktu untuk menerima hal tersebut, tetapi somehow tetap, karena hubungan yang sebenarnya memang adalah hubungan cinta kasih, kayak ayah dan anak tadi. Ayah menginginkan sesuatu ya, kayak misalnya ayah ingin anaknya masuk ke fakultas kedokteran misalnya. Anaknya nggak suka kedokteran, senangannya bidang lain lah, apa. Kayak dipaksain gitu kan, tetapi paham kenapa si ayah, misalnya ayah itu butuh anaknya untuk jadi dokter, entah dia punya kebutuhan untuk pride-nya dia, atau dia memang berpikir bahwa anak ini memang punya bakat gitu, tetapi memang ada bakat lain selain bakat tersebut. But somehow karena gambarnya adalah Nine of Swords ini, maka kalaupun disampaikan kepada orang tua, maaf ayah gitu ya, saya mencoba untuk masuk di bidang ini, tetapi passion saya bukan di sini. But somehow gitu ya, ayahnya bisa menerima bahwa anaknya itu bukan dirinya gitu, tetapi punya kehidupan sendiri, punya tujuan hidup sendiri, something like that. Jadi walaupun setengah hati masih, tapi membiarkan anaknya mengambil apa yang diinginkan oleh anaknya. Itu contohnya seperti itu. Di sini untuk menutup bacaan hari ini, Spirit Guides mengatakan truth is love, love is truth. Jadi kalau kita memang mencintai seseorang, mencintai, tadi contohnya adalah ayah kita ya, kita harus mengatakan apa adanya. Kenapa? Karena kita mencintai diri kita sendiri, kita mencintai orang tua kita, kita tidak ingin membuat diri kita membenci orang tua kita karena memaksakan diri kita mengikuti kehendaknya dia. Kita punya kehidupan masing-masing. That's why. Jadi alasan kenapa kita menentang tanda petik orang tua, itu bukan karena kita ingin menjatuhkan orang tua atau tidak ingin memenuhi apa kebutuhan orang tua, tapi kita memahami bahwa kita punya jalan hidup sendiri, something like that ya. Jadi logika seperti itu yang kita perlu pahami, bahwa kadang-kadang perbedaan itu bukan berarti kita tidak mencintai. Perbedaan itu adalah hakikatnya manusia yang lahir dengan semua keunikannya, walaupun dia juga membawa genetika, membawa semua warisan, termasuk warisan pengalaman dan budaya dari ancestornya dia, tetapi kita tetap makhluk atau individu yang berbeda yang punya destiny-nya sendiri, dan destiny-nya itu tadi yang dipastikan bahwa kita menerima dengan sepenuh hati bahwa kita punya jalan ini dan memang hanya untuk kita dan khusus kita, sama halnya dengan apa yang dimiliki destiny-nya orang tua kita, something like that. Oke, Wanita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.